kami sudah menghadirkan narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Rekaman dulu ini penting juga, dikala nanti ada sesuatu yang tidak puas. Ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Sita dalam acara Jagongan Pemilu, Cerdas Mengupas, Tuntas Membahas. Ya sahabat Bawaslu, tema kita pada hari ini adalah berkaitan dengan peran sekretariat dalam pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Dan untuk mengupas tema kita pada hari ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Bapak Didik Budi Prasetyo SSMM, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo. Selamat siang Pak Didik. Selamat siang Mbak Sita, terima kasih, sehat-sehat semuanya. Iya, sehat Pak. Ya Pak, untuk tema kita pada hari ini, mungkin sebelum mengupas lebih lanjut terkait peran sekretariat itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, apa sih sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo itu, kemudian apa saja perannya agar sahabat-sahabat Bawaslu juga bisa memahami lebih lanjut. Terima kasih Mbak Sita, dan terima kasih juga pada sahabat Bawaslu yang mengikuti acara Jagongan Pemilu Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kan kami jelaskan di sini berkaitan dengan sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2019 pasal 28 bahwa sekretariatan atau sekretariatan Bawaslu Kabupaten Kota itu dijabat atau diduduki oleh ASN, yang mana untuk Bawaslu Kabupaten Purworejo memang belum menjadikan satker yang sudah di Jawa Tengah yang sudah menjadi satker adalah Kabupaten Semarang, Demak, Kendal itu kemarin tidak jadi, tidak ada yang mendaftarkan, dan Kota Semarang. Jadi di sini saya sebagai koordinator sekretariatan atau korsek. Tapi kalau nanti sudah menjadi satuan kerja, itu jabatannya menjadi kasek, kepala sekretariatan. Mungkin itu Mbak, sesuai dengan Perpres nomor 68 tahun 2019 itu berkaitan dengan spotting di sekretariatan Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia. Mungkin itu Mbak Sita. Kalau pembagian personil yang di sekretariat seperti apa Pak? Mungkin kan tadi dijelaskan bahwa Bapak selaku koordinator sekretariat yang apabila nanti menjadi satker akan berubah menjadi kepala sekretariat. Kemudian minta dijelaskan lagi Pak, mungkin di bawah sekretariat itu ada personil-personil yang menduduki jabatan apa saja dan berapa stafnya dan lain sebagainya. Silahkan Pak. Terima kasih Mbak Sita. Jadi khusus kita berbicara Bawaslu Kabupaten Purworejo, dan di sini Mbak Sita menanyakan berkaitan dengan sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo. Tadi sudah kami sampaikan bahwa sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo belum menjadikan satker, masih menginduk di provinsi. Nah, maka jabatan itu dijabat oleh korsek. Nah, khususnya di Kabupaten Purworejo ini untuk ASN atau PNS yang ada di sekretariat itu ada 4 orang. Sebagai koordinator sekretariatan itu saya sendiri, sebagai BPP atau bendara pembantu pengeluaran itu dijabat oleh Pak Masuri. Terus ada staf PNS pendukung, yaitu Mbak Endah dan Mas Gutama. Nah, makanya di bawahnya lagi ada PNPNS, PPNPNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil. Nah, itu di situ kita didukung oleh 16 PPNPNS yang mana masing-masing staf PPNPNS itu mempunyai tanggung jawab atau tupoksi melekat di masing-masing Kordib. Nah, Kordib di sini ada 5 Kordib untuk Kabupaten Purworejo. Kan ada kabupaten kota yang mungkin kecil itu kan cuma 3 Kordib. Nah, di Kabupaten Purworejo ada 5 Kordib, yaitu Kordib
PP, penanganan pelanggaran, Kordib pengawasan, Kordib sengketa, Kordib SDM, dan Kordib hukum dan Datin. Nah, untuk khusus sendiri di sekretariatan yang berkaitan dengan supporting juga ada masalah keuangan dan kepegawaian. Nah, ini ada di bawah kami di Korsek untuk mensupport Bapak Ibu pimpinan masing-masing Kodim untuk sebuah kegiatan ini berkaitan dengan supporting keuangan maupun supporting kaitan dengan SDM. Tapi yang jelas alhamdulillah total dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo ini khususnya untuk PNS itu ada 16, PNS ada 4, dan Bapak Ibu pimpinan ada 5. Jadi total Bawaslu Kabupaten Purworejo ada 6 personil. Mungkin itu Mbak Sita. Cukup banyak ya Pak Didik ya. Dan saya tadi juga dari penjelasan Pak Didik bisa disimpulkan bahwa sebenarnya struktur di Bawaslu itu bagus sekali ya Pak. Ada pimpinan, kemudian ada juga koordinator sekretariat, dan di tiap divisi pun juga ada staf PPN PNS gitu ya Pak ya. Lalu Pak, kalau berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa proses pemilu, itu peran sekretariat ada di tahapan apa saja Pak Didi? Sebelum kami jawab berkaitan dengan penyelesaian sengketa, memang tadi kami sampaikan berkaitan dengan personel yang ada di sekitar Bawaslu Kabupaten Purworejo ini tidak serta-merta Mbak Sita untuk menopo sesuai atau ekosektoral. Nah, jadi tidak ekosektoral, walaupun memang di masing-masing kodim, khususnya di Purworejo itu di masing-masing kodim ada 2 staf, 2 staf. Walaupun Nyun Sewu memang di kodim sengketa ada 1 staf hanya, karena memang jumlahnya ganjil. Nah, yang lainnya 2 semua. Tapi di kodim sengketa ini dengan 1 personel staf pun sudah mumpuni. Jadi beliau Mas Amri ini sudah mumpuni untuk mengerjakan atau membantu Bapak di sengketa untuk menangani atau membantu berkaitan dengan itu. Jadi tapi tidak serta-merta, terus itu ekosektoral tidak. Tetap semua pekerjaan di beliau bareng dikala mana staf kodim yang lainnya tidak ada pekerjaan yang begitu mendesak. Dikala salah satu kodim memang membutuhkan bantuan di Broyo bareng-bareng, di Broyo bareng. Nah, berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu di sekretariat, peran sekretariat dalam tahapan, yaitu kita dimulai dari semua tahapan, Pak. Dari semua tahapan, selain pada saat pleno ketua dan anggota, atau pimpinan, kita selalu dilibatkan dari awal. Sekretariat sudah mensupport berkaitan dengan pengawasan yang diperoleh di waktu kita pengawasan, terus adanya kesimpulan dari apa yang sudah disimpulkan dalam pleno ketua dan anggota, itu dari sekretariatan juga dilibatkan untuk mengerjakan apa-apa yang diperlukan oleh penyelesaian sengketa itu sendiri. Kami sendiri sebagai koordinator sekretariatan menyiapkan sarana prasarana, kelengkapan penerimaan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu, menerbitkan SK tim untuk penerimaan permohonan sengketa itu sendiri. Terus untuk permohonan sengketa itu melalui SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa. Di pendaftarannya tidak lagi bertatap muka, juga bisa melalui SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, di mana operator mempersiapkan form-formnya untuk bisa diisi oleh pihak yang mengajukan sengketa, terus juga mempersiapkan personil dalam mempersiapkan loket penerimaan dan kelengkapan yang lain, beberapa yang perlu disiapkan oleh sekretariatan, buku register, buku penerimaan, form permohonan penyelesaian sengketa. Itu Mbak Sita berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Dalam hari ini peran sekretariatan dari semua tahapan sekretariatan dilibatkan, terutama teman-teman staf untuk selalu mensupport Bapak Ibu pimpinan, khususnya kalau ini berkaitan dengan sengketa ya koordinasi sengketa.
Dan itu diambilkan juga tidak hanya dari staf kodim sengketa saja. Tadi sudah kami sampaikan di Kabupaten Purworejo ini staf kodim sengketa hanya 1 orang. Tidak akan mungkin beliaunya mengerjakan sendiri. Makanya diboyo bareng lah dengan staf yang lain, staf kodim yang lain. Baik itu dari sekretariatan, dari di bawah Polsek maupun yang ada di bawah Bapak Ibu pimpinan. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita laksanakan dan semuanya mensupport kaitan dengan itu. Tadi Pak Didi juga sudah menjelaskan bahwa pengajuan permohonan itu tidak hanya tatap muka ya Pak ya, tapi juga bisa melewati SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, dan itu mungkin sistem tersebut sangat relevan ya Pak, digunakan pada saat pandemi COVID-19 ini ya Pak ya. Betul sekali Mbak Sita. Jadi waktu pelaksanaan pilkada di Kabupaten Purworejo, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini mungkin menjadi pilkada yang moga-moga tidak akan terulang di masa pandemi. Karena kita juga melibatkan banyak orang, di tingkat kabupaten ada 5 pimpinan, di bawahnya juga nanti juga ada Panwaslu kecamatan, terus juga ada pengawas desa kelurahan serta TPS. Nah ini hanya perlu betul-betul ekstra hati-hati di masa pandemi ini. Menurut kami salah satunya SPIPS itu tepat sekali Mbak. Jadi tidak ada berkerumun lah. Pak, tadi disebutkan bahwa ada tim penerima permohonan ya Pak ya. Nah, selain adanya tim penerima permohonan, apakah ada produk hukum lain Pak yang dikeluarkan oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo? Tadi sudah disebutkan bahwa sekretariatan supportnya berkaitan dengan penerbitan SK pembentukan tim penerima permohonan. Nah, selain itu sekretariatan support berkaitan dengan SK tim panitia musyawarah, yang mana di situ ada unsur-unsurnya dari Polsek dan juga dari staf, termasuk dari Bapak Ibu pimpinan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu SK pimpinan musyawarah, yang mana itu musyawarah itu kan dilakukan oleh Bapak Ibu ketua maupun anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dan itu untuk penandatangan SK sendiri yang 2 itu adalah haknya Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo. Kalau untuk petugas-petugas Pak yang tercantum dalam SK tadi, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Pak, petugasnya siapa saja, berperan sebagai apa, dan tugasnya apa? Berkaitan dengan petugas-petugas dan perannya, petugas penerima permohonan, itu adalah menerima atau menemui pemohon. Jadi pemohon tidak akan langsung bisa ketemu dengan ketua maupun anggota. Pemohon sengketa akan menemui petugas yang sudah ditunjuk melalui SK tadi. Makanya pemohon tidak akan bisa langsung ketemu dengan pimpinan atau ketua dan anggota Bawaslu. Kedua, memberikan tanda terima permohonan. Petugasnya itu tadi. Yang ketiga, mencatat berkas dalam buku penerimaan permohonan. Yang keempat, memeriksa berkas permohonan. Jadi berkas itu diperiksa sudah komplit atau belum. Terus yang kelima, menyampaikan pemberitahuan kelengkapan berkas permohonan. Jadi dari 5 ini memang poin 4 ini memang yang perlu kecermatan dari petugas penerima permohonan itu. Jadi betul-betul kalau memang ada kekurangan ya disampaikan melalui poin 5 tadi, menyampaikan pemberitahuan kelengkapan berkas permohonan sudah lengkap atau belum. Kalau kurang lengkap juga diberitahu, sudah lengkap juga diberitahu. Terus berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan, Mbak Sita, yaitu formulir PSPP, yaitu PSPP sendiri adalah singkatan dari penyelesaian sengketa proses pemilu. Itu POM 01, terus dokumen yang kedua yaitu POM PSPP 02, yaitu tanda terima berkas, dan yang ketiga adalah checklist kelengkapan. Selanjutnya, petugas operator SIPS, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa, yang tugasnya adalah memasukkan data berkas permohonan ke dalam SIPS
pada setiap tahapan di laman www.sips.bawaslu.go.id. Nah, ini tugasnya dari operator SIPS. Kalau setelah tahapan permohonan Pak, kan selanjutnya mungkin ada tahapan lain misalnya musyawarah. Dan di tahapan musyawarah ini sekretariat juga dilibatkan atau tidak Pak? Betul Mbak Sita. Di tahapan permohonan ini dalam proses musyawarah sekretariatan juga dilibatkan Mbak. Dilibatkan. Jadi setelah permohonan itu dinyatakan lengkap memenuhi syarat, formil dan material, setelah dicatat dalam buku register penyelesaian sengketa, maka akan dilaksanakan proses mediasi yang pertama. Kalau mediasi itu tidak tercapai, maka dilanjutkan dengan adjudikasi. Nah, dalam mediasi ada peran sekretariatan di situ juga sebagai notulen dan sekretaris. Dan pada tahapan adjudikasi, yaitu sekretariatan dilibatkan menjadi sekretaris, asisten majelis, notulen, dan prisalah. Nah, itu dalam proses musyawarah di pelibatan sekretariatan. Dan untuk personil-personil itu Pak, apakah personilnya itu berbeda-beda atau dihandle oleh beberapa orang saja Pak? Terima kasih Mbak Sita. Berkaitan dengan tadi pelibatan atau supporting dari teman-teman sekretariatan, memang kelihatannya banyak sekali, banyak sekali. Dan memang sekali lagi kami aturkan bahwa ini tidak semata-mata pekerjaan Kodim Sengketa dan stafnya. Jadi memang pelibatan teman-teman sekretariat ini dari awal sampai akhir itu kita libatkan. Ada beberapa staf sekretariatan nanti juga akan dimasukkan dalam job desk berkaitan dengan masing-masing mempunyai tugas apa, berperan apa. Memang menjadi pembelajaran kita bersama, dan kami di sekretariatan juga nyatakan bersyukur juga karena mendapatkan ilmu berkaitan dengan sengketa ini. Dan mungkin di kabupaten kota yang lain di Jawa Tengah, khususnya 20 kabupaten kota yang melaksanakan pilkada ini hanya Purworejo. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa adanya sengketa sebenarnya bisa jadi ladang ilmu ya Pak ya, dan pengalaman juga bagi Bawaslu Kabupaten Purworejo ya Pak. Betul Mbak Sita. Walaupun kami melihat sendiri teman-teman ini dalam penyelesaian sengketa kemarin tidak mengenal waktu untuk mensupport Bapak Ibu pimpinan berkaitan dengan penyelesaian sengketa ini. Jadi betul-betul kerjanya cermat dan cepat. Karena dalam sengketa ini kan ada waktunya, proses waktunya harus berapa hari, berapa itu kan ada proses, ada tenggang waktunya. Terkait personil-personil yang ditugaskan di saat mediasi ataupun adjudikasi, misalnya tadi ada notulen, kemudian asisten majelis musyawarah misalnya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, tugas-tugasnya itu seperti apa? Berkaitan dengan job desk masing-masing teman-teman sekretariat dalam mensupport baik mediasi maupun adjudikasinya, seperti yang jelas secara umum ya Mbak ya, tugas dari sekretariat majelis itu adalah, ini sekretaris majelis ini dijabat oleh koordinator sekretariat, itu menyiapkan ruangan, secara umum nih ya Mbak ya, perlengkapan, administrasi dan koordinasi dengan semua staf pendukung. Dan berkaitan yang kedua itu adalah membacakan tata tertib sidang, itu juga tugasnya sekretaris majelis. Yang ketiga, membuat berita acara, adjudikasi atau berita keterangan saksi, itu tugas dari sekretaris majelis. Nah, sekretaris ini juga mempersiapkan dokumen Mbak, dokumen berkaitan dengan yaitu tadi formulir PSPP 19, yaitu berita acara keterangan saksi, formulir PSPP 20, yaitu berita acara keterangan ahli jika ada, terus yang ketiga formulir PSPP 12, yaitu berita acara mediasi mencapai kesepakatan, yang keempat formulir PSPP 14, berita acara mediasi tidak mencapai
mufakat, kalau yang 3 tadi, yang 12 itu kalau mencapai sepakat, kalau yang 14 kalau tidak mencapai mufakat. Terus yang kelima membuat jadwal penyelesaian permohonan. Nah, terus yang selanjutnya ini memang banyak Mbak tugas-tugas dari Spoteng sekretariatan. Terus untuk Prisalah, yaitu tugasnya mengikuti seluruh proses. Prisalah itu mengikuti seluruh proses edukasinya, ya edukasi. Terus yang kedua mencatat dan merekam semua pembicaraan majelis, sampai titik koma, terus kata-kata itu tidak ada yang terlewatkan. Terus para pihak, jadi pembicaraan majelis, para pihak, saksi, ahli dan lembaga pemberi keterangan serta semua fakta persidangan. Jadi di situ Prisalah juga tidak gampang dan tidak mudah, petugasnya betul-betul harus tadi cermat, dalam mengikuti setiap apa yang disampaikan oleh majelis, para pihak, saksi maupun ahli, harus betul-betul kata demi kata harus cermat. Terus yang ketiga adalah notulen. Itu tugasnya mengikuti seluruh proses adjudikasi. Yang kedua, membuat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan. Ini ada 2 notulen. Ini juga tidak sembarangan. Petugas notulen ini betul-betul juga dia konsentrasi penuh di waktu saat sidang. Yang ketiga adalah petugas keamanan. Ini tugas keamanan juga tidak kalah pentingnya. Dia harus menjaga majelis saat menuju ruangan sidang, saat adjudikasi dan saat meninggalkan ruang sidang. Karena majelis juga harus beri keamanan, beri ada rasa nyaman dikala dia memimpin sidang musyawarah itu. Terus yang kedua, mengatur ketertiban pengunjung, baik yang di dalam maupun di luar ruang adjudikasi. Ya sedikit ini kami aturkan pada semuanya sahabat-sahabat Bawaslu bahwa kemarin pengalaman kita proses sengketa ini juga dalam masa pandemik, ya Mbak. Nah makanya di dalam ruangan sidang musyawarah ini juga tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu berkerumun, dan kebetulan waktu itu juga kita siapkan sarana prasarana layar lebar untuk di luar, di mana pengunjung bisa menyaksikan, tidak harus di dalam ruangan sidang musyawarah. Itu salah satunya yang sudah kita jalankan karena memang harus memenuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, menjalankan perintah majelis adjudikasi untuk mengeluarkan pengunjung. Ini tadi tugas keamanan dari ruang adjudikasi yang dianggap mengganggu ketertiban. Salah satunya umpamanya ada yang bersorak-sorai ataupun mungkin membuat gaduh. Nah ini juga tugasnya keamanan. Terus yang keempat, memastikan pengunjung dan peserta tidak membawa senjata tajam maupun senjata api. Yang kelima, memastikan tata tertib dilaksanakan. Memang tata tertib ini juga kalau waktu sidang musyawarah ini juga ada tata tertibnya. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan staf administrasi, Mbak Sita. Staf administrasi ini tugasnya adalah menyediakan daftar hadir para pihak dan pengunjung. Yang kedua, memastikan para pihak mengisi daftar hadir, karena itu penting sekali untuk menopang dokumen atau untuk arsip kita dikala melaksanakan sidang musyawarah, jelas siapa yang hadir di situ. Terus staf dokumentasi, Mbak, ini juga penting. Staf dokumentasi ini melakukan perekaman video proses sidang adjudikasi dan menyimpan hasil rekaman, karena rekaman video ini penting juga dikala nanti ada sesuatu yang tidak puas. Nah ini
di sini juga bukti otentik kita selain dari perisalah, notulen, juga ada dari rekaman video. Nah, terus terakhir adalah asisten majelis. Ini juga tidak kalah pentingnya, Mbak, untuk tugas asisten majelis, yaitu membantu pimpinan majelis dalam memimpin jalannya adjudikasi. Yang kedua, menyiapkan materi terkait objek dan objek yang disengketakan. Jadi menyiapkan materi terkait objek yang disengketakan dan menyusun rancangan putusan. Ini juga tidak mudah, ya. Asisten majelis ini betul-betul dia harus mengikuti jalannya sidang dan cermat dalam hal, karena dikala nanti menyusun rancangan putusan, walaupun itu nanti putusan adalah kolegian dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Purworejo. Dan kalau saya menyimak dari penjelasannya Pak Didik, ternyata personil di sekretariat yang bertugas dalam proses penyelesaian sengketa ternyata tidak mudah ya Pak, dan mungkin sebenarnya malah cukup sulit ini. Saya ingat betul, waktu akan membacakan putusan sengketa, waktu itu pembacaan putusan ini oleh majelis itu bisa berjalan lancar dan tidak ada para pihak, salah satu pihak yang tidak puas dalam putusan yang telah disepakati atau diputuskan oleh majelis. Jadi betul-betul kelihatan sekali saya merasakan, dan ada sebuah kekompakan dalam sekretariatan ini untuk betul-betul menjaga dan betul-betul bisa melaksanakan tugas untuk sidang di musyawarah ini berkaitan dengan adjudikasi atau sengketa yang kemarin dilaksanakan. Mereka betul-betul ada rasa satu hati lah, sampai ya begitu selesai putusan, dan alhamdulillah tidak ada yang merasa tidak puas. Dan kemarin kami melihat dengan mata kepala sendiri, para pihak juga berjabat tangan gitu, dan kita juga sekretariat maupun pimpinan juga melaksanakan sujud syukur karena pelaksanaan untuk sidang sengketa ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuatu yang ekses yang mengakibatkan tidak puasnya salah satu. Mungkin pertanyaan terakhir ini Pak Didi, dan mungkin juga bisa mewakili pertanyaan dari sahabat-sahabat Bawaslu yang ingin menyaksikan setiap proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, setiap tahapan persidangannya ini apakah diumumkan Pak? Jadi mungkin sahabat Bawaslu ada yang ingin melihat ini Pak, sebenarnya ini pas ketika proses pengajuan permohonan kemudian dan lain sebagainya itu kan juga ingin melihat Pak. Jadi apakah diumumkan atau tidak Pak jadwalnya? Ya, terima kasih Mbak Sita dan ada sahabat-sahabat Bawaslu, bahwa persidangan sidang sengketa pemilu kemarin khususnya pilkada kita laksanakan live Mbak, live, dan semua diumumkan. Sebelum pelaksanaan sidang itu dari kami ingin ada transparansi, keterbukaan, monggo, karena memang dalam kondisi pandemik ini tidak diperbolehkan banyak yang masuk di ruangan sidang, makanya solusinya Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam sidang ini melaksanakan atau menggunakan live, baik di YouTube maupun di live streaming langsung. Jadi sekali lagi betul-betul kita ingin transparan, masyarakat semua khususnya di Kabupaten Purworejo ataupun yang di luar Kabupaten Purworejo bisa menyaksikan tahapan sidang ini satu persatu dan dicermati, karena kita melaksanakan live untuk sidang sengketa ini Mbak. Jadi dan sebelum pelaksanaan sidang itu pun mau disiarkan langsung, di live kan ya juga kita umumkan jamnya, harinya, tempatnya, terus channelnya kita umumkan. Mungkin itu Mbak Sita dan teman-teman atau sahabat Bawaslu yang kami cintai.
Ya Pak Didi, terima kasih saya ucapkan karena sudah menyempatkan hadir dan membagikan ilmunya kepada kami dan juga sahabat-sahabat Bawaslu yang sedang menyaksikan Jalu. Terima kasih sekali lagi Pak Didi. Sama-sama Mbak Sita dan sahabat-sahabat Bawaslu, terima kasih atas perhatiannya dan monggo nanti bisa di Jalu yang selanjutnya ya Mbak Sita ini bisa untuk menonton kembali. Mungkin itu Mbak Sita. Ya. Baik sahabat Bawaslu, demikian Jagongan Pemilu pada hari ini. Saya Sita undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.